Pagi itu kabut tebal menyelimuti hutan Aruna. Langit kelabu enggan menyerahkan siangnya pada mentari. Di sebuah gubuk kecil tersembunyi di tengah belantara, Nira, penjaga hutan yang bijak, terbangun dengan perasaan tidak menentu. Ia memegang dada kirinya, merasakan berat seolah firasat buruk menggantung di sana. Angin pagi membawa suara asing, gesekan logam dan dentuman keras. Matanya yang renta menatap jendela, lalu beralih pada Garo, kera raksasa berbulu abu-abu keperakan, sahabatnya. Garo duduk di batu besar, gelisah. Suara geram pelannya menjadi peringatan bahwa ancaman sedang mendekat. "Apa yang kau dengar, Garo?" tanya Nira lembut. Garo mengeluarkan suara serak, mengisyaratkan bahwa manusia datang. Nira memejamkan matanya, menyadari waktu yang ditakutkannya telah tiba. Dari balik pepohonan, Nira dan Garo melihat rombongan manusia membawa alat berat dan parang besar. Mereka menebang pohon-pohon tua, membuat suara memilukan ketika batang-batang raksasa itu tumbang. Air mata Nira mengalir, menyaksikan keluarganya dirusak. "Garo, kita tidak bisa diam saja," bisiknya. Garo mengangguk, tubuh kokohnya bersiap menghadapi ancaman. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, salah satu pohon besar tumbang ke tanah dengan gemuruh. Auman keras Garo menggema, menggetarkan seluruh hutan. Para pekerja terhenti sejenak, ketakutan. Tetapi pemimpin mereka, pria bertubuh besar bernama Brahma, menertawakan ketakutan itu. "Lanjutkan," perintahnya, melanjutkan kehancuran. Nira berdiri di sisi Garo, berusaha menenangkan sahabatnya sambil menyusun rencana. Namun, hutan mulai bangkit sendiri. Angin menjadi dingin, suara burung-burung menghilang. Tanah bergetar seiring akar-akar tua bergerak perlahan. Para pekerja mulai merasa ada yang salah. Kabut semakin tebal, menyelimuti mereka dalam kekacauan. Tiba-tiba, Garo melompat dari kabut dengan auman dahsyat, membuat beberapa pekerja menjatuhkan alat mereka. Brahma tetap menantang. Tetapi ketika Garo melempar batang pohon besar, menghalangi jalan keluar mereka, Brahma mulai ragu. "Apa ini?" pekiknya, sementara Nira berdiri di balik pohon, memulai nyanyiannya dalam bahasa kuno. Nira mengangkat tongkatnya, nyanyian kunonya menggema di udara. Kata-katanya membawa kekuatan yang membangkitkan jiwa-jiwa lama. Akar-akar bergerak, membentuk penghalang hidup di antara para penebang dan pepohonan yang masih berdiri. Para pekerja mencoba melarikan diri, tetapi kabut mengaburkan pandangan. Di tengah kekacauan, Brahma terjatuh ketika akar tua melilit kakinya. Ia berusaha memotong akar itu dengan parang besar, namun usahanya sia-sia. Nira melangkah keluar dari persembunyian, menghadapi Brahma dengan keberanian. "Hutan ini bukan milikmu," katanya tegas. "Ini adalah rumah bagi mereka yang tak kasat mata, penjaga keseimbangan dunia. Pergilah sebelum terlambat." Brahma, meski diliputi ketakutan, berteriak memerintahkan anak buahnya melawan. Namun, setiap kali mereka mendekat, pohon-pohon tua dan akar-akar hidup menghadang. Garo mengaum, tubuh raksasanya menjadi benteng terakhir. Para pekerja satu persatu meninggalkan alat mereka, ketakutan oleh serangan balik hutan. Namun, Brahma menolak menyerah. Dengan parang besarnya, ia menyerang langsung ke arah Garo. Garo menghindar dengan anggun, meskipun tubuhnya besar. Serangan itu hanya menambah kemarahan sang kera raksasa. Ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah, membuat getaran yang menghempaskan Brahma mundur. Sementara pertempuran berlangsung, Nira terus melantunkan doa kunonya. Suaranya semakin kuat, seolah hutan itu sendiri berbicara melalui dirinya. Angin membawa suara burung-burung yang sudah lama menghilang. Brahma mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Hutan ini memiliki jiwa, dan jiwa itu lebih besar daripada dirinya. Ia memandang ke sekeliling, melihat wajah ketakutan para pekerjanya. "Pergilah," seru Nira sekali lagi, matanya memancarkan keteguhan. Hutan bergemuruh, seolah memperingatkan mereka untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya, dengan enggan, Brahma memerintahkan mundur. Setelah rombongan penebang pergi, Nira dan Garo memandang kehancuran yang ditinggalkan. Pohon-pohon raksasa yang telah hidup selama ratusan tahun kini tumbang, menyisakan tanah berlubang yang penuh luka. Garo mendekati batang pohon yang roboh, mengeluarkan suara rendah penuh duka. Nira menyentuh kulit kayu yang kasar, air matanya mengalir. "Maafkan aku, sahabatku," bisiknya lirih. Namun, hutan tidak hanya dia meratap. Dari jauh, terdengar suara samar, seperti nyanyian yang membawa pesan. Nira tahu,
Ini adalah panggilan dari bagian terdalam hutan Aruna. Nira ingat cerita leluhurnya tentang pohon akar kuno, sumber kekuatan hutan. Pohon itu tersembunyi di bagian paling dalam, dijaga oleh makhluk-makhluk pelindung yang tidak pernah muncul di hadapan manusia. Kita harus mencarinya, ujar Nira kepada Garo. Sang kera raksasa mengangguk, memahami pentingnya tugas ini. Dengan langkah-langkah penuh kewaspadaan, mereka mulai menembus kabut yang semakin pekat. Perjalanan itu penuh tantangan. Tanah berlumpur, duri tajam, dan suara-suara aneh mengiringi langkah mereka. Namun, di tengah perjalanan, makhluk kecil berbentuk seperti manusia dengan kulit hijau daun muncul, menghalangi jalan. Makhluk-makhluk kecil itu adalah Arhana, roh-roh penjaga yang hanya muncul untuk melindungi hutan. Salah satu dari mereka mendekat, menatap Nira dengan mata yang bersinar lembut, seolah-olah membaca hatinya. Kau tahu apa yang kau cari, kata Arhana itu dengan suara yang bergema di pikiran Nira. Tapi kekuatan itu tidak untuk sembarang tangan. Nira menunduk hormat. Aku hanya ingin melindungi hutan ini, jawabnya. Berikan kami kesempatan untuk membela rumah kami. Arhana itu tampak ragu, lalu memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Nira dan Garo mengikuti langkah-langkah kecil Arhana, yang melompati akar-akar besar dengan lincah. Jalan itu membawa mereka semakin dalam ke jantung hutan Aruna, tempat di mana cahaya matahari hanya terlihat samar melalui lapisan daun yang tebal. Apa yang kau cari bukan hanya kekuatan, kata Arhana tanpa menoleh. Tetapi kepercayaan. Pohon itu hanya akan merespons jiwa yang tulus. Nira menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia tahu bahwa ujiannya belum selesai. Kabut semakin tebal, dan di kejauhan terdengar gemuruh samar, seperti sesuatu yang raksasa sedang bergerak di bawah tanah. Saat mereka mendekati pusat hutan, sebuah bayangan besar muncul dari balik pohon-pohon tua. Seekor harimau putih dengan mata berkilauan seperti bintang berdiri di hadapan mereka. Garo berhenti, tubuhnya tegang, siap melindungi Nira. Siapa yang berani mendekati akar kuno? Suara harimau itu menggema, bukan dari mulutnya, tetapi langsung di pikiran Nira. Ia merasakan keberanian bercampur dengan ketakutan. Jika kami hanya ingin melindungi hutan ini, jawab Nira, suaranya gemetar. Harimau itu mendekat, mengendus, lalu menatap Garo. Keberanianmu cukup. Tapi keberanian saja tidak cukup. Apa yang kau bawa sebagai persembahan? Nira mengeluarkan tas kecilnya, tempat ia menyimpan ramuan dari tanaman hutan. Ia membuka tas itu dan mengambil biji pohon tertua yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Ini, katanya sambil memperlihatkan biji itu. Harimau putih memandang biji itu dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Benih dari hati hutan. Kau tahu nilainya. Jika kau siap menanamnya kembali, aku akan membiarkanmu lewat. Nira menanam biji itu di tanah dengan hati-hati. Seolah merespons, tanah di sekitarnya bergetar lembut, dan tunas kecil muncul dalam hitungan detik. Harimau putih mundur, memberi jalan. Lanjutkan perjalananmu, katanya. Saat mereka mendekati pohon akar kuno, suara gemuruh semakin keras. Nira melihat akar-akar yang menyebar seperti pembuluh darah di atas tanah, berdenyut seperti jantung yang hidup. Pohon itu raksasa, batangnya begitu besar hingga tidak terlihat ujungnya. Cabang-cabangnya menjulang ke langit, menembus kabut yang menggantung. Cahaya hijau lembut memancar dari celah-celah kulit kayunya. Kita sudah sampai, bisik Arhana. Tetapi ia memperingatkan, pohon ini akan menguji niatmu. Jika hatimu tidak murni, ia tidak akan membantumu. Saat Nira menyentuh akar pohon, seluruh tubuhnya terasa seperti diselimuti energi. Tiba-tiba, ia terlempar ke dalam visi masa lalu, perusakan hutan, penderitaan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, dan wajah para leluhurnya yang menjaga tempat ini selama berabad-abad. Apakah kau siap membayar harga untuk melindungi ini? Suara pohon kuno menggema dalam pikirannya. Kehidupanmu akan menjadi bagian dari keseimbangan ini. Tanpa ragu, Nira menjawab, jika itu yang diperlukan, aku siap. Pohon kuno bergetar, dan dari akarnya, sebuah cahaya hijau memancar, menyelimuti Nira dan Garo. Cahaya dari pohon kuno mengalir ke tubuh Garo, membuat bulunya bersinar seperti perak. Tubuhnya menjadi lebih besar dan kekuatannya berlipat ganda. Nira, meski sudah renta, merasa tubuhnya lebih ringan, seolah energi hutan memberinya kekuatan baru. Kalian sekarang adalah penjaga sejati, kata Arhana. Tapi ingat, kekuatan ini hanya untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Nira dan Garo mengangguk. Mereka tahu, ancaman manusia akan datang lagi, dan kali ini,
mereka harus lebih siap dari sebelumnya. Dengan kekuatan baru yang diberikan pohon kuno, Nira dan Garo kembali ke bagian hutan yang rusak. Mereka menemukan mesin-mesin besar yang ditinggalkan para penebang, mencemari tanah dengan minyak hitam pekat. Ini hanya awal, kata Nira sambil memandang kerusakan itu. Mereka pasti akan kembali. Ia mulai menyebarkan ramuan dari tas kecilnya, mencampurnya dengan tanah untuk menetralisir racun. Di kejauhan, kabut mulai bergerak lebih aktif, melingkupi area yang rusak. Hutan tampak seperti sedang membersihkan dirinya sendiri, tetapi Nira tahu, ini hanya sementara. Nira dan Garo mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya. Mereka memperbaiki pertahanan dengan bantuan makhluk-makhluk hutan, menciptakan penghalang dari akar-akar pohon dan tanaman berduri. Namun, di tengah keheningan malam, Arhana membawa kabar buruk. Mereka datang lagi, kali ini dengan senjata yang lebih besar, katanya dengan nada khawatir. Nira memandang Garo. Kita harus bersiap. Tapi kita tidak akan berperang sendirian. Ia meminta Arhana memanggil roh-roh penjaga lainnya untuk membantu. Ketika pagi tiba, deru mesin terdengar dari kejauhan. Rombongan manusia kembali, membawa alat-alat berat dan lebih banyak pekerja. Namun, saat mereka melangkah ke dalam hutan, akar-akar pohon mulai bergerak, melilit kaki mereka. Kabut semakin tebal, menyesatkan arah mereka. Garo muncul dari kabut, mengaum keras hingga membuat para pekerja panik. Beberapa melarikan diri, tetapi pemimpin mereka tetap melangkah maju dengan alat berat, tak gentar oleh perlawanan hutan. Pemimpin rombongan, seorang pria bernama Darsa, memimpin kelompoknya dengan percaya diri. Ia menggunakan mesin penghancur untuk menebang pohon besar tanpa ragu. Namun, Nira dan Garo tidak tinggal diam. Dengan kekuatan baru, Garo menjatuhkan mesin-mesin besar, sementara Nira menggunakan ramuan dan mantra kuno untuk menghambat pergerakan para pekerja. Hutan ini bukan milik kalian, teriak Nira dengan suara yang menggema. Darsa hanya tertawa, menganggapnya ancaman kecil. Ia tak tahu bahwa hutan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ketika Nira melantunkan mantra, roh-roh penjaga hutan mulai bermunculan. Mereka membantu Garo melawan manusia, menciptakan ilusi dan jebakan yang membuat para pekerja kehilangan arah. Darsa, yang kini mulai merasa terancam, memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan api. Nyala api kecil mulai membakar beberapa bagian hutan, memaksa roh-roh penjaga mundur. Api ini akan menghancurkan semuanya, teriak Darsa. Nira tahu, jika api tidak dihentikan, seluruh ekosistem hutan akan musnah. Nira memohon kepada pohon kuno untuk bantuan. Akar-akar besar muncul dari tanah, berusaha memadamkan api. Kabut menjadi lebih tebal, memadamkan sebagian nyala api, tetapi ancaman belum selesai. Garo menghalau pekerja-pekerja yang mencoba memperluas kebakaran, sementara Nira menggunakan sisa ramuan untuk menghalangi api mencapai bagian terdalam hutan. Namun, api semakin besar, dan Darsa mulai menyadari bahwa hutan ini tidak akan menyerah tanpa perlawanan besar. Di tengah kekacauan, Nira mulai merasa ragu. Apakah kita bisa menyelamatkan ini semua? Bisiknya pada Garo. Sahabatnya menatapnya dengan tegas, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh menyerah. Arhana kembali dengan bala bantuan dari roh-roh penjaga yang lebih besar. Mereka membawa hujan, memadamkan sebagian besar api. Namun, Darsa tidak mau menyerah. Ia mengarahkan alat berat ke arah pohon kuno, mengetahui bahwa itu adalah sumber kekuatan hutan. Nira dan Garo berlari menuju pohon kuno. Mereka menemukan Darsa dan anak buahnya sudah berada di sana, mencoba menembus pertahanan terakhir. Garo menghalau mereka dengan kekuatan penuh, tetapi Darsa berhasil melukai sang kera raksasa dengan alat tajam. Nira, meski sudah lelah, menggunakan sisa tenaganya untuk melindungi pohon kuno, memohon pada leluhurnya untuk kekuatan tambahan. Ketika serangan manusia mencapai puncaknya, pohon kuno mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Nira merasakan tubuhnya menjadi bagian dari hutan. Aku akan melindungi kalian, berapapun harganya, bisik Nira. Cahaya itu memancar, melumpuhkan mesin-mesin dan memaksa manusia mundur. Namun, setelah itu, tubuh Nira runtuh. Ia telah mengorbankan dirinya untuk melindungi rumahnya. Setelah manusia mundur, hutan kembali hening. Garo duduk di samping tubuh Nira, mengeluarkan suara rendah penuh kesedihan. Arhana dan roh-roh penjaga lainnya berkumpul, memberikan penghormatan terakhir untuk Nira. Dia adalah pelindung sejati, kata Arhana. Pohon kuno, yang kini bersinar lembut, seolah menangisi kepergian Nira, tetapi ia tetap berdiri teguh sebagai simbol kekuatan hutan.
Meskipun Nira telah tiada, warisannya hidup dalam hutan. Pohon kuno menghidupkan kembali bagian-bagian hutan yang rusak, dengan bantuan roh-roh penjaga dan makhluk lain. Garo, yang kini menjadi penjaga utama, memastikan tidak ada manusia yang kembali untuk merusak hutan. Arhana, dengan pengetahuan yang didapat dari Nira, mengajarkan generasi baru roh-roh penjaga tentang pentingnya melindungi keseimbangan alam. Berita tentang kegagalan rombongan Darsa tersebar di dunia luar. Pemerintah mulai mempertimbangkan untuk melindungi hutan Aruna sebagai cagar alam. Beberapa manusia yang peduli datang, membawa bantuan untuk memulihkan ekosistem tanpa merusaknya. Hutan mulai membuka diri untuk manusia yang tulus. Namun, Garo tetap waspada, memastikan tidak ada niat jahat yang masuk ke wilayah mereka. Hutan Aruna mulai pulih. Pohon-pohon baru tumbuh, dan kabut kembali menjadi pelindung yang lembut. Roh-roh penjaga bekerja sama dengan makhluk-makhluk hutan untuk menjaga keseimbangan yang telah diperjuangkan oleh Nira. Garo, meskipun kehilangan sahabatnya, menemukan kekuatan baru dalam menjaga warisan Nira. Ia menjadi simbol keberanian bagi seluruh hutan. Di bawah pohon kuno, sebuah bunga putih besar tumbuh, seolah menjadi tanda keberadaan Nira. Arhana sering datang ke sana, mengenang perjuangan mereka bersama. Ia mengajarkan kepada roh-roh muda tentang pengorbanan Nira. Hutan ini selamat karena keberaniannya, jika Arhana suatu hari menatap bunga putih itu dengan penuh hormat. Hutan Aruna kini menjadi simbol ketahanan alam. Meski ancaman masih ada, hutan ini telah menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Garo berdiri di puncak bukit, mengawasi wilayahnya dengan mata tajam. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Dan di dalam kabut, roh Nira tetap ada, melindungi rumahnya selamanya.